Mungkin nggak cuma orang tua lu doang, Le. Orang tua gue juga begitu, Le. Senangnya minta ampun. Pasti. Soalnya gue tuh jujur males banget sholat kalau di rumah. Sampai bilang, "Kal, bilang dong Riko sholat." Nah, dan kita ke masjid, sholat jamaah ke masjid, tiba-tiba ada orang nyamperin karena tadi gue ke masjid pagi ini nih, karena gue nggak sempat balik, jadi gue ke masjid pakai kaos ini sama pakai celana ini. Nah, pas sampai masjid habis wudu, tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin. Dia bilang gini, lain kali kalau misalnya ke masjid pakai lengan panjang kayak gini nggak layak, nggak pantas. ketahuan Istighfar. Astagfirullah. itu ketahuan yang jalanin di sana nggak ikhlas sih kayak gitu Berarti Ikhlas. Dia katanya dapat sifat Tapi ya. kemarin saya lihat William ini Apa? terlalu oke lah, maksudnya Dapat sifatnya. Iya, Paling rajin ya dia. Katanya dia mau tinggal di situ sebulan. Bener, Mudah-mudahan. Hari berani Len kalau di Insya Allah kalau misalnya kita bersama-sama, aku sanggup. kalau sendiri bagaimana? Sanggup. Kalau sendiri lebih fokus. Hah? Kalau sendiri lebih fokus. Aku nggak ada kenalan ya kan. Bisa sih sebenarnya kita menjalin silaturahmi sama warga-warga di situ. Ya kan, aku kan kangen sama abang. jangan ngomong nggak ada kenalan, kita tuh semua saudara, Le. Betul. Iya, aku kan kangen. Ya tapi alasannya nggak bisa 40 hari apa? Ya. Assalamualaikum ya. Subhanallah. Assalamualaikum. Sehat kau? Assalamualaikum. Sehat Habibi? Subhanallah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para ahli-ahli yang Subhanallah. Duduk Habibi. sedang mencari. Habibi. Alhamdulillah. Ini Habibi, ini kan kita Siap. ngelakukan perjalanan ya. Iya. Maksudnya kita nggak ada settingan juga ya. Maksudnya nggak ada random acara, nggak ada skrip juga. Habibi kebetulan banget datang. Inilah podcast yang menarik. Nah, kita mau Habibi ini mewakilkan followers sebagai orang awam yang bertanya. Iya. Nah, pasti kan Habibi juga memperhatikan tuh gimana perjalanan kita Pasti. gitu. Ya karena kita memang mau keluar dari zona nyaman ya. Masih kalau kita cuma duduk-duduk podcast orang anggapnya kita ini bukan fighter sesungguhnya yang bisa di alam, yang bisa di jalan, di luar, di segala bidang gitu. Dari sudut mata Habibi nih, seorang awam Iya. melihat mungkin story kita, lihat cerita kita, kira-kira ada nggak keinginan gue masih ikut nih. Iya, Aikal, lu kan tahu nih Kal, kita satu, lu tahu gua, lu tahu Arpan, tahu William, tahu Bule tentang storynya masa lalu. Terus Iya. lu kaget gak sih tiba-tiba kita ini tuh bisa kesana? Ya kalau untuk dari pikiran orang awam yang biasa kita lihat ya kaget. Wah, alhamdulillah. Ini mungkin mencari jalan yang benar-benar diridhoi ya, maksudnya beda lah dari yang sebelumnya yang biasa jalan-jalannya mungkin ke Bali, Betul. ke tempat-tempat wisata yang wow. Tapi saya pribadi sendiri Oke. ya. Saya datang ke Top 10 dan buat ngikut niatnya kan berbagi ya. Dan saya pribadi nggak tahu kalau kita tiba-tiba ada di tempat itu. Bakal itikaf? Iya. Nggak tahu ya? Itu nggak tahu Pi. Di Sama luar- sekali di luar ini ya. ekspektasi Di pikiran kita. lu cuma Cuma jalan-jalan, berbagi, kita ke berbagi, pesantren berbagi juga. tujuan ke Bandung, Tujuan ke Bandung berbagi di pesantren, tapi Terus tiba-tiba sampai sana itikaf 3 itikaf hari. 3 hari itu nggak ada pikiran sama sekali. Waduh. Subhanallah. Itu atas kehendak Allah itu. Habibi. Betul. Boleh kasih pertanyaan Nabi mungkin apapun. Nah, Sekarang lu jadi host nih. Oke. Di sini lu host, kita Iya. bilang tamu Kita nih bintang berlima tamu nih, nih. yang nggak tahu apa-apa nih. jadi ini sebenarnya pertanyaan yang pengen banget saya utarakan nih. Mungkin ini juga pertanyaan mewakilin semua Mewakili netizen semuanya. ya. Betul sekali semua Nah, teman-teman. setelah menjalani berapa 3 hari lah ya, lumayan lah ya perjalanan yang cukup jauh dan banyaklah hal-hal yang dilakukan. Nah, setelah kembali ke sini, apa yang dirasakan kepada teman-teman ini, akhi-akhi ini yang apa mendapatkan ketentraman kah atau gimana? Apa yang dirasakan pas sampai ke podcast hiburan merakyat lagi yang sebelumnya kita biasa podcast ke sana dan akhirnya sampai sini lagi. Gimana rasanya apa? Kalau Oke, mungkin dari Bule ya. gua pribadi sendiri ya, ketika gua pulang dari sana berbeda sih. Maksudnya berbeda dalam hatinya nyaman aja. Wah, nyaman. Sampai rumah nyaman, maksudnya denger aja yang tadinya maksudnya tunda, maksudnya nanti, tapi tiba-tiba denger aja, alhamdulillah langsung bergerak. Alhamdulillah sih. Dan kebahagiaan juga sih buat orang tua sebenarnya di Wah, rumah. Masya Allah.
Jadi orang tua tahu perjalanan. Tahu Pi. Senang? Senang sekali Pi. Senang lah. Kalau orang tua senang, bahagia, pintu surga manapun kita bisa pilih. Betul. Amin, Sempat amin. sampai sana saya ditelepon sama orang tua kan. Di mana? Di Bandung di pesantren. Terus katanya berapa hari? Belum tahu. Ya udah nggak apa-apa katanya kalau di pesantren, kata dia kayak gitu. Pi. Saya bilang alhamdulillah berarti orang tua tahu, senang dan hatinya pun enak juga. Mungkin nggak cuma orang tua lu doang, Le. Orang tua gue juga begitu, Le. Senangnya minta ampun. Pasti kalau itu. Soalnya gue tuh jujur males banget sholat kalau di rumah. Sampai bilang, "Kal, bilang dong Riko sholat." Nah, dan pas Oh, nyokap jadi gue lu tahu ke sana, sering diomongin sama nyokapnya suruh ngingetin Riko. iya, kalau ke rumah. Orang malah lagi ngobrol sama nyokapnya. Iya ini Haikal gini-gini. Udah mama sholat dulu isya. Sholat dulu mama. Benar begitu kok. Iya benar. Dan nyokap gue tuh ngeliat gue di sana tuh senengnya minta ampun, terus nyokap juga bilang terima kasih ke papi buat Riko tuh bisa ke sana gitu. Ya kita di-charger lagi lah menjadi yang lebih baik lagi sekarang. Charger lagi kok ya. Kita di charger ya. Iya, karena iman itu memang perlu di-charger. Nggak bisa kita satu kali itu kita anggapnya kita udah baik paling suci, nggak bisa. belum bisa. Tapi memang mudah-mudahan ya kita kan tulus ya, maksudnya benar-benar mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Amin. Karena memang amin, cuma Allahumma perbuatan amin. baik aja yang bisa mampu menghapuskan perbuatan buruk. Nggak ada lebih dari itu. Terus kali. Boleh Bang Wilan? Ya, manfaat Wilen Michael ya. Pertama bagi Wilen itu merasakan Wilen bisa menjadi suatu hal yang baru diri Wilen Michael, mendapat hidayah yang sangat banyak di situ Michael. Masya Allah. Terus Wilen mempunyai teman-teman yang ibaratnya saling support di situ Michael, saling bantu. Contoh Bang Arfan, Bang Bule, Bang Riko, Papi. Papi di situ sebutnya namanya Amir. Amir. Itu kita Papi di situ apapun yang diperintahkan Amir kita harus mentaati dan menuruti. Selagi amirnya taat sama Allah. Betul sekali, Bang. Nggak boleh yang aneh-aneh lah. Banyak di situ hal-hal yang sangat penting bagi kita Michael. Ya, kita solidaritas lah. Habis itu gimana kita tidur bareng-bareng, sholat bareng-bareng, makan bareng-bareng di satu nampan itu makan bareng itu diisiin, dicuciin tangan, itu berkah bagi kita. Kita melakukan hal seperti itu dapat pahala loh. Tuh Michael. Banyak pahala banyak Michael yang terakhir itu kita sampai itu apa namanya Pi? Yang pas terakhir kita berdoa bareng. Bayin wapsi. Bayin wapsi. Itu semua teman-teman itu kriterianya nampak semua, tahu Bang Ikan. Semua menjatuhkan air matanya Bang Ikan. Nah, banyak lagi kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, di mana Nabi-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah. Atas daripada dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tambah hidayah-Mu ya Allah. Mungkin kami orang tersesat ya Allah. Kami masih kedimakan kami ya Allah. Sampai yang dalam bentuk kami ya Allah. Besarkan kami ya Allah sampai saat ini ya Allah. Mereka belum dapat hidayah ya Allah. Saja masuk ya Allah, ya Allah berikan juga pada kaum muslimin dan muslimat, kepada mukminin ya Allah, nangis semua mereka, nangis semuanya. Alhamdulillah semua teman-teman kita semua di sini mudah-mudahan dapat berkahnya, Amin. dapat keindahannya, dapat bahagia, selalu tidak meninggalkan sholat 5 waktu ya. Amin. Amin ya. Terus bagi Allah. Wilen. Tumben bener ya. Alhamdulillah ya. Ya karena abis dari sana. Iya. Emang berarti Wilen cocoknya di sana, Pi, bukan di sini mungkin. Tahu, tadi kan kita lagi lihat Arfan kan ya kan di sini. Arfan dengar ajan kan. Iya. Tunjuk-tunjukkan semua. Ayo sholat dulu. Akhirnya semua ambil wudhu sholat bareng. Bareng-bareng. Tidak. Iya, Terus lagi makanya tadi aku juga kalau dikasih kesempatan keluar ngobrol, paling itu sih apa yang kalian perbedaannya ketika kalian ke sana ke sini. Mungkin ya kita lebih menjaga sholatnya. tuh. Itu sih yang paling Kewajiban utama. utama. Terus aku selama ini juga nggak bisa terlalu frontal. Ayo kita sholat. Aku coba dakwah itu kan nggak mesti dari bicara ya, tapi dari perlakuan. Maksudnya aku tunjukin mau kita lagi ngapain pun kalian lihat aku juga jaga sholat gitu. Cuman aku nggak harus ceramah kan bawa ini. Iya. Makanya ketika kesana akhirnya kita udah saling pahami nih. Jadi kalau ketika aku ngajak sholat pun kalian udah tahu. Oh
Tujuannya papi berarti ini, bukan papi sok suci, bukan sok ini gitu. Aku kan selama ini udah mencoba ini kan, coba ya kalian tau lah kita kadang begadang atau apa gitu. Aku coba dakwah ya lewat gerakan pelan-pelan. Karena gini, aku ketika ngajak orang sholat bukan berarti aku lebih suci dari kamu. Kamu lebih berdosa daripada aku, nggak pernah kayak gitu. Makanya penting banget tuh ketika semalam kita belajar, jadi udah saling memahami nih bahwa sebaik-baiknya orang lain, sebaik-baiknya kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk kita gitu. Jadi kadang ada kan orang jadi apa ya, jadi nervous ya. Misalnya kita ke masjid nih, itu ada kisah Arfan nih, langsung ke Arfan aja deh. Kisahnya gimana tadi? Oh iya. Oh, ini kisah nyata nih. Mungkin gini ya, kalau misalnya kita nanya perbedaannya setelah dari QWD kemarin, mungkin lebih sabar kayak misalnya ngadep orang. Kayak tadi contoh di gua, kita ke masjid, sholat jamaah ke masjid, tiba-tiba ada orang nyamperin karena tadi gua ke masjid pagi ini nih, karena gua nggak sempat balik, jadi gua ke masjid pakai kaos ini sama pakai celana ini. Nah, pas sampai masjid habis wudu, tiba-tiba ada bapak nyamperin, dia bilang gini, lain kali kalau misalnya ke masjid pakai lengan panjang kayak gini nggak layak, nggak pantas. Nggak pantas, tapi ngomongnya agak sedikit kasar. Nah, kalau biasanya mungkin bisa gue ajak ngobrol, gue ajak keluar. Nah, cuman tadi gue lebih bisa nahan buat oke, sabar. Ini mungkin cobaan buat gue lebih baik lagi. Amin. Padahal itu baru hari pertama udah selesai gitu, langsung dapat cobaan. Sekarang sebenarnya aurat tuh ya itu pusar, dengkul. Kalau dia celana pendek langsung sholat itu baru nggak pantas gitu. Terus ya itu yang lucunya, kita nggak sholat lu kemana aja? Gitu. Makanya ini aku kenalkan kalian dengan jamaah tablik. Jamaah tablik itu nggak mandang lu bertato, lu apa lu ini. Karena sesungguhnya karena kita di mata Allah semuanya sama. Yang lu mau kaya, jabatan semuanya sama. Lihat kita nggak ada kan beda sosial, status sosial sama ustadz aja kita ya. Ya kita sama ustadz. Iya gitu, nggak ada. Seperti itu. Dah Bang Riko. Kalau Riko sih pengalaman sangat berharga yang nggak pernah kita dapat sebelumnya sih. Nah, itu. Terus kita jadi ngerti cara tidur gimana. Terus tanpa kita sadari itu pertama kali bangun subuh itu itu rasa berat banget, kayak rasa digebukin banget. Pertama kali itu. Soalnya kemarin kita sholat subuh tuh nggak tidur. Sekarang sholat subuh tuh kita tidur. Karena kita mikirin tuh siangnya. Kalau kita nggak tidur siang kita teler hancur sih. Nah itu yang gue dapet sih, itu belajar cara masuk masjid. Terus ke toilet harus itu. Terus yang gue benar-benar baru tahu, kita tuh kalau di masjid, kalau di toilet kita harus nutupin ubun-ubun kita di toilet. Nah, soalnya dikencingin apa namanya? Kencing bisa. Misalnya kalau nggak pakai topi kita bisa kayak gini Michael. Kayak gitu boleh gitu Michael. Pokoknya separuh. Harus nutupin ubun-ubun. Itu yang benar-benar gue baru tahu gitu. Itu harus dijalankan loh Michael. Dan lu kalau di kopiah itu katanya nggak boleh benar-benar pakai, harus menceng buat nutupin aja. Soalnya nggak boleh kan pakai kopiah. Jadi cuman menutupi. Itu sih banyak yang gue tahu. Terus pengalaman yang berharga tuh yang nyamperin ke rumah-rumah ya. Bersinar, Masya Allah. Nah, itu Pak ada bersinar. Bang Wilen, kita udah lama kenal nih. Alhamdulillah. Bang Wilen, gimana sih letak kebahagiaan itu sebenarnya? Sesungguhnya kenikmatan. Masya Allah bersinar sekali wajahnya. Alhamdulillah. Kayaknya udah bahagia sekarang ya. Subhanallah. Masya Allah. Kira-kira di mana tuh Bang Wilen terletaknya kebahagiaan menurut Bang Wilen kok bisa bahagia gini? Bahagia Wilen berkumpul sama teman-teman menurut Papi Putra Selatan. Wah, kalau menurut Papi ya, yang Papi pelajari ikut dakwah ya, Masya Allah. Papi juga lagi belajar ini. Ya, sesungguhnya Allah meletakkan kebahagiaan, kemuliaan, kecerahan wajah Bang Wilen, semuanya itu rezeki itu terletak ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masya Allah. Takbir.
Jadi kita sini mau ngajak Bapak silaturahmi pasti kita dari Lampung aja karena sama Pak Ustadz Teddy Sulaiman. Terus Siregar. Ngajak Itu orang- dahsyat banget, Bang. Itu namanya apa? Jauh lah. Jauh Jauh lah namanya teman-teman. Itu pengalaman yang benar-benar yang gue dapet itu ya sama yang terakhir sih. Itu gue merasa diri gue tuh kayak merasa kecil, sampah lah. Iya. Gue tuh bukan apa-apa. Ya pokoknya sampah yang benar-benar dosa dan itu diinjek-injek tuh rasanya kita tuh di Iya. situ. Iya, Itu Masya Allah. mencoba Bukan buat apa-apa ya di hadapan Allah iya ya. mencoba Iya, buat seorang bangkit diri hamba. mencoba membuat bangkit diri kita tuh susah kali di situ tuh kayak anjir nih gue tuh begini ternyata ya. Iya, itu antara setan sama kemauan kita yang baik tuh lagi berperang di situ. Ah, ya. itu paling betul. Kira-kira Benar itu. gimana tuh Iya. yang paling kuat? Ya alhamdulillah udah ada arahan, mudah-mudahan sih Iya. gitu. Terus dapat Trauma. gue dapat nilai positifnya dari sana tuh. Tadi kan gue habis visio. Dari visio gue lagi jalan azan maghrib. Gue berusaha buat nyari masjid. Wah, Buat Hidayah, sholat maghrib. hidayah. Iya. Itu yang gue nggak pernah lakuin, selama ini. Dan itu pas Selama gua kenal Riko, Ah. ya, gua nggak pernah sekalipun lihat dia sholat sebelumnya. nggak pernah. Oh iya. Jujur loh. Sekali sih baru pas. Ini nggak ada settingan kan? benar, emang benar. Gue nggak pernah lihat Riko sholat. Lama gue kenal sama Riko. Cuman sekarang ya alhamdulillah ya. Dia juga orangnya saya lihat idealis kan. Kalau dia nggak mau ya nggak mau gitu. Jadi makanya aku nggak pernah maksain nih. Ayo dong sholat. Kok kalau sholat berdosa nggak enak kan kita nyampeinnya. Kita juga belum tentu dosa kita belum tentu dia dosanya lebih banyak dari Betul kita sekali, gitu. betul sekali. Jadi nggak pernah. Aku kan perhatiin deh sama kita sama ini. Cuman kalau sekarang kan kita udah sama-sama tahu nih. Udah sama-sama safar ya. Mungkin akan diingetin aja dong sholat. Nah, Iya. baru nanti mungkin kita udah agak lemah imannya ya diajak lagi yuk dong 3 hari lagi biar dicas lagi imannya. Iya. Dan kita juga mau berusaha nih Kal, setiap minggu ada pengajian. Iya, untuk Mudah-mudahan. Avenger. Itu pengen banget tuh kita. Benar-benar kita mulai dari nol tuh Kal, maupun dari kita dari ikro doang, jangan pernah malu. Iya. Dan kita dari nggak pernah telat. Iya. Untuk belajar. Untuk belajar tuh kita Iya. nggak akan pernah telat. Nggak ada kata telat. Nggak ada untuk kata telat. belajar. Terus apa lagi Habib? Karena jujur yang aku lihat seneng banget lihat teman-teman gitu, maksudnya wih lagi sebenarnya pengen hadir juga kebetulan ya karena berhalangan karena ya ada kewajiban juga kan mencari nafkah untuk keluarga ya, sebenarnya pengen hadir Udah punya istri? belum. Belum guys. mudah-mudahan. Amin. Haikal, M Haikal 20. Iya, cepat-cepat lah, Kak. Amin insyaallah. DM ya, Bukan. DM Aikal yang Yang mau siap dapet taruh. jodoh. Ada kejadian lucu. Jadi lucu. Iya. Yang komandan sendalnya hilang. Iya. Nah, terus seorang Amir rela buat umat. Ah, iya, rela. Rela. Rela Ya udah nih, mengucapkan. pakai sendal Ya, gua. Amir pakai Ya, sendal. Pakai sendal. Pas komandan langsung inisiatif. Iya. Masa Amir nggak pakai? Masa Amir nggak pakai? Kita pakai. Ah, Lebih tuh. baik kita semua yang nggak pakai. Akhirnya kita iya, jalan tuh nggak semua. pakai sendal Iya. Kal. Waduh. Pas sore juga. Nah itu tuh yang tadi barusan mau ditanyain, itu kesan-kesan di sana tuh kayak gimana? Nah salah satunya tadi ya pada saat tadi Amir. Oh iya. Nah itu salah satunya ya. Kira-kira apa lagi tuh yang paling wah berkesan dan sampai sini masih keinget? Jadi hikmat sih gua. Jadi hikmat gua. Iya jadi Hikmat Kesan itu. banget Pahalanya coba dijelasin. Wah, iya. Nah, tapi kalau gue kesana ini sih, gue ngelihat santri di sana tuh, gue kayak ngerasa malu aja, dan gue ngerasa apa ya, ngerasa kayak Riko bilang gue gak ada apa-apanya di situ. Selama gue hidup, gue mungkin sering lalai sama agama gue. Rasa kecil ya Merasa diri kecil. kita. Sedangkan mereka tuh yang pinter ngaji, sholatnya rajin, tiap hari sekali pokoknya, dan yang Akhlaknya lagi ya. akhlaknya juga bagus. Apalagi pas dia ramah, salaman masalah sama sopan kita dan tuh santun. rasanya Tuh, udah bukan lu yang cium tangan, gua aja yang cium tangan ke lu gitu kan. Rasanya gue yang gitu. saking santunnya Oh, mereka ya. Iya, itu mereka yang bikin yang menggugah hati gue. Ya Allah, kayak gue selama ini dosa banget gitu loh. Gue selama ini kemana aja. Mana aja itu yang Nah, gue seperti. mereka wah, masya Allah banget sih. Itu. Wah keren. Terus yang paling pecah pas pertama kali sholat subuh, jadi beduk dulu, beduk. Abis itu ada santri anak kecil ajan, suaranya bagus pelan. Di situ pertama kali gue nangis. Gak tau kenapa aku nangis bi. Tiba-tiba Kayak gue nangis. langsung Nangis Tiba-tiba sendiri. gue nangis sendiri. masuk ke hati. Wah, gue bilang wah ini gokil sih. Gua bilang. Maksudnya selama ini gue udah lalai banget sama agama gue. Jadi liburan sesungguhnya tuh yang kemarin yang lu rasain Itu enak kemarin banget. ya. Berarti liburan Coba sesungguhnya. bayangin, enakan nih waktu ke Bandung pesantren atau ke Bali? Bali kan banyak yang dilakuin. Kalau misalnya kita ngomongin
enak Nikmatan dunia. kalau Bali mungkin duniawi ya, Pi. Cuman kalau misalnya kemarin itu bener-bener semuanya nikmat. Dunia dan akhirat ya. Kita bisa kumpul sama teman-teman kayak sama Papi, sama Riko, sama Wilan, sama Semua kita Roman. apa ya, rata ya. Rata. Kita tidur bareng, makan bareng, kayak mandi juga seru. Ayo dong sekali itu seru. Terus kayak misalnya Mandi gambreng. Kami suin dulu gambreng. Mandi aja gambreng. Biar soalnya ada yang males mandi tuh. Karena di situ maaf Michael, kamar mandi di kamar itu satu kan? Satu. Iya, satu. Jadi untuk mesti ya gambreng atau gimana siapa Tapi yang- di situ memang kita berasa Ribet ya. banget sih saling menyayangi ya. Sama-sama sekali nggak mau kayak Arfan nggak mau rugiin Wilen. Betul. Arfan nggak mau ngejelekin Rejaldi juga. Iya. Atau Riko pingin ngejelekin apa. Maksudnya bener-bener Iya. kita ngerasa kasih sayang sesungguhnya Iya. gitu. Iya, Jadi betul. sama-sama aja ngerangkul, Iya. sama-sama ngerangkul Iya. bareng-bareng, Maksudnya, saling iya. itu maksudnya ayo sholat yuk, maksudnya ayo ambil wudhu yuk. Tapi semuanya tergerak dari hati masing-masing Hati, ya. hati. Wah, ayo. Dapatnya gitu Michael, dapatnya tuh santun kita, sok akhlak kita. Terus habis itu dapat gimana kita cara berkawan gitu, gimana cara kita menghargai satu sama lain gitu. Poin-poinnya bagus banget. Wah, keren banget. Sekarang yang kita pengen kejar nih rame-rame ya ke jalan yang lurus aja Kal. Betul, Bang. Bismillah lah. Bismillah. Iya, pelan-pelan lah. Ya makanya kita ada hashtag ya kan. Pemuda apa? Pemuda Bi? idaman. Pemuda idaman. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pemuda idaman. Kan Amin. kalau kita udah megang hashtag itu kan nggak berat ya. Kita bisa aja sih pemuda hijrah gitu. Tapi gimana sih hijrah kita nggak tahu kan. Kita mengumandangkan kita hijrah. Hijrah, tapi- Ternyata kita nggak istiqomah, nggak Masih enak lalai, kan. masih Makanya lalai. aku di situ mikirnya di situ. Kalau bicara hashtag paling banyak hashtag itu pemuda hijrah. Coba cek berapa M itu. Tapi kita nggak mau itu. Jadi kita mulai aja dari pemuda idaman tuh dikit banget hashtagnya awalnya, cuma 100 plus. Sekarang udah 1000 plus. Udah 1000. Udah Gua 1000 kemarin plus. ngeliat masih 500. Oh iya. Masih ngeliat 500. Ya mudah-mudahan gitu. Nah kalau aku yang paling berkesan itu sih, Oh, udah 500. aku kan dapat hidayah di situ ya. Aku doa ya Allah dapatkan hidayah juga lah teman-teman atau saudara-saudaraku di Amin. sini gitu. Amin, amin. Terus aku juga berkesannya pertama kali nyampe kita kan sholatnya telat ya. Betul. Karena ini. Nah di situ aku di sujud terakhir bener-bener Iya. nangis gitu. Aduh. Maksudnya ya Allah, aku kau berikan sesuatu potensi gitu, bisa mengajak mereka. Ini aku sesungguhnya ya ketika engkau beri petunjuk kepadaku, alhamdulillah aku bisa jadi kaki tanganmu untuk bisa menyambung apa ilham darimu gitu. Itu benar-benar wah ya Allah, bantulah kami semua gitu, diratin, dijaga ya Allah. Amin. Udah di Masya sujud Allah. terakhir itu aku baru nyampe aja aku udah benar-benar terharu sekali. Masya Allah banget ya. Padahal orang ini belum tahu juga akan apa perjalanannya gitu. Iya. Belum tahu Dan itu nggak kita. tahu sama sekali kan yang gue bilang tadi, sama Iya. sekali. Gue mikirnya cuman ke pesantren kita berbagi, Berbagi. ke warga-warga situ, udah. Udah Tapi selesai. tiba-tiba ya udah ada program, ya udah. Dan kita di jalan tuh maksudnya nggak ada poin yang kita pengen kita harus ke sini biar ke sini jalan aja dah. Jalan aja ya Michael udah mah- kayak ditunjukin aja Michael. sama Allah jalan-jalan mungkin yang orang membutuhkan atau apa itu secara spontan aja gitu Yang ya. sampah tuh ya, Pi, ya. Iya. Itu yang sampah. Jalan Sampah itu pertama. spontan. Iya, nggak ada Jadi kepikiran. aku kan sama Adam tuh. Adam, ih sampah bau kotor kata Adam. Riko langsung nyucul dari belakang. Pipi yuk kita bersihkan. Wah doa Adam nih. Nih kan. Langsung dah kita bersihin. Itu ada belatung loh, kotor Iya, banget. belatung. Itu benar-benar melembutkan. Itulah mungkin langkah kami. Jadi kami adalah lembut semua, perjalanan Iya, juga benar. aman ya. Itu kami jadi dilembutin karena itu. Sabar juga kan itu baunya setengah Iya, mati, tadinya tapi aku nggak bisa. nggak nyangka nih mereka nggak bakal megang nih Rejaldi apalagi nih nggak megang nih. Tapi karena Riko jadi apa moderatornya dia yang gerakin, akhirnya gerak semua. Terus Alhamdulillah. kami sempat berhenti daerah namanya Cariu ya. Cariu. Cariu. Di situ ada warga 2 orang. Yang pertama itu bapak yang ditinggalkan oleh sang anak dan sang istri. Itu buta. Wah, Oh, itu iya, aslinya. bapak-bapak yang itu ya. Gimana kisahnya gimana? Coba Wilen, tolong bagi Itu ke teman-teman. kami datang itu ada teman-teman sahabat kita lah Cariu. Namanya kita sebutkan Diki. Diki itu warga di situ, bapaknya seorang RT di situ mereka. RT. Habis itu ketemulah sampailah di titik seperti itu di tempat di Cariu itu titik. Turun kami. Habis itu kami istirahat sejenak nih cerita. Dijemputlah kami sama si Diki itu. Dijemput sama Diki itu langsung kami diajak ke tempat Bapak Abdullah.
Itu Bapak Abdullah itu tahu Bang Ikal. Kita lihat bercahaya nih saksinya Bang Ikal. 65 tahun. 65 Jadi yang tahun. ceritain ini aja deh, Coach Sarpan. Jadi gini, ternyata aku juga waktu di Bayan subuh aku katakan ya, ternyata kenapa Allah gerakkan kita naik motor gitu kan? Aku juga nggak tahu kan bahwa naik motor itu ternyata jauh banget, 15 jam gitu loh. Pikirnya 3 jam, 4 jam. Ternyata Allah ingin memberitahukan kepada bapak yang buta tadi. Betul. Atas doa-doanya Allah kabulkan. Karena bapak itu merasa nggak punya keluarga. Ya, dia buta tapi wajahnya bersinar dan penghuni masjid. Betul, penghuni ya, masjid. ahli ibadah. Ahli ibadah. Jadi Allah kabulkan gitu, dan beliau itu hanya mendapatkan untuk makan sehari-hari dari upah urut pijet. Tapi kali ini tangannya bernanah. Jadi nggak bisa mijet dan nggak punya keluarga. Allah tunjukkan rezeki. Kenapa bapak tersebut masih hidup? Karena kita di dunia ini nggak bakalan mungkin dimatikan atau meninggal kalau rezeki kita semuanya belum tertuntaskan. Jadi itu luar ya, biasa itulah Allah. yang menggerakkan gimana ya, doanya Doanya digerakkan aku sempitkan hatiku kan, digerakkan supaya supaya naik motor, buat planning ini, terus digerakkan lagi supaya ngajak Arfan yang di Bali. Coba luar biasa nggak? Kalau Allah, skenario Allah itu luar biasa nggak? Coba bayangin aja, si Arfan ada di Bali lagi aseso gitu loh ya kan. Tapi ya dengan kerjaan mungkin sama Riko yang kadang Riko galau, temanin Riko galau gitu. Dia tiba-tiba ngomong yuk kita gini yuk gitu. Kita yaudah digerakin, Arfan gimana caranya yang nggak punya uang buat tiket. Tapi bener, gue di Bali itu nggak punya uang sama sekali. Nah ini gimana? Nggak punya uang sama sekali. Dan akhirnya gue beli tiket. Gue pinjam sama temen gue. Gue pinjam beli tiket. Tiket masih murah kan, cuma 370.000. Iya. Gue pinjam. Nah pas gue udah beli tiket, Alphard Samari di Bali juga udah beli tiket balik. Nah terus, tapi gue pas udah beli tiket gue bingung buat ongkos dari ke bandara sama dari bandara ke Jakarta ke Condet tuh kayak gimana. Akhirnya itu aku minta tolong sama Divo. Dia kirim lah buat rakyat di Bali butuh nih gitu. Akhirnya dikirim 700.000. Alhamdulillah bisa pulang gitu kan. Nah akhirnya sebelum gua flight itu si Alphard sama Ray mereka extend. Mereka yang ingin udahlah nggak usah balik, ntar barangnya itu setan pokoknya godaan banyak banget pas gue sebelum balik. Mereka ngajakin mutar malam, mutar kesini gini, aduh gue harus pulang. Nggak tahu kenapa. Kalau misalnya ikutin keinginan gue pasti nggak bakal balik. Tetap di sana ya. Tetap di sana. Cuman ada yang menggerakkan gue buat gue harus balik. Akhirnya gue balik dan ya alhamdulillah bisa sampai sekarang kayak gitu. Amin. Jadi ceritain dong kisah ketemu bapak itu. Nah pas ketemu bapak, yang pertama kali gue liat bapak itu, Pak dulu sehari-harinya ngapain aja Pak? Sekarang kalau mungkin aja kalau ada yang suruh mijit kan mijit. Oh, biasanya bapak mijit ya? Ya, cuman sekarang lagi sakit. Bisa Sunda nggak? Ya Sunda nggak? Gak bisa. Apa? Kumaha Pak? Biasa mah ngomong Sunda kek. Dikit diterangkan. Bahasa Indonesia kurang paham. Oh ya, boleh. Mas Diki boleh bantu juga sih. Katanya nanti. Iya. Terus keseharian bapak cuma mijit doang gitu bapak bantunya. Ya, cuma mijit doang. Tapi mijit juga nggak keliling, cuma kalau ada yang datang, ada yang manggil bapak. Betul bapak ya. Bapak di rumah ini sendiri bapak ya? Iya sendiri. Maaf bapak, umur bapak sekarang berapa? Sekitar 65 lah, lebih kalian. 65 ya. Berarti Pak kalau misalnya sehari untuk makan atau apa segala macam, bapak beli atau masak sendiri atau gimana Pak? Masak sendiri. Oh masak sendiri? Oh bapak masak sendiri? Iya. Tapi kalau yang masak itunya buat teman-teman itu nasinya beli ke warung yang oh itu masak nasinya doang. Betul masak nasi doang. Betul ya bapak. Aduh ya Allah. Pak gini Pak, ini kita dari Pestor Peduli. Ya, mungkin ada dari tim pemuda pencari berkah mengejar hidayah bapak. Betul. Kita ada sedikit rezeki buat bapak. Mudah-mudahan bermanfaat buat bapak sama keluarga ya Pak ya. Iya. Enggak bapak ini orang diri di sini Bang Alvan. Sendiri ya bapak ya di sini ya. Sendiri. Nggak ada anak, nggak ada apa. Bapak punya anak? Punya si anak pada jauh itu. Oh nggak pernah nengok gitu. Ada yang di sono di Udah berapa lama Pak di sini Pak? Di sini. Ya, sampai di waktu muda aja di sini. Oh. Tapi kadang kali ada tahun 86. Oh 86 bapak ya. Iya. Nggak lihat. Nah.
Bapak sekarang lagi sakit ya Bapak ya? Sakit Iya, apa? Ini nih Pak. Tangannya kayak bengkak itu. Oh bengkak gitu ya Pak ya? Nah, Oh ya Allah. Tapi udah pernah coba ke dokter Pak? Belum nih, baru 3 hari ini. Tapi sekarang udah Oh ya mungkin karena ngurut-ngurut gitu Bapak ya. Tapi kalau dokter dekat sini ada nanti Mas Diki ya, nanti Bapaknya sekali. Iya nanti Mas Diki tolong antar juga Mas Diki. Ini Pak, alhamdulillah Bapak dari mungkin Allah yang bawa saya ke sini Bapak. Gitu Bapak ya. Kita dipertemukan, mudah-mudahan Bapak sehat gitu Bapak ya. Ini dari tim semua ya. dari mana? Kami dari Jakarta Pak, dari Jakarta Bapak. Nih alhamdulillah Allah nunjuk kita ke sini buat ngasih Bapak rezeki itu Bapak. Supaya Bapak bisa beli obat-obatan, bisa beli apa buat sehari-hari Bapak juga Pak ya. Ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Bapak, sama-sama Bapak. Itu. Nih Bapak Abdullah juga dia. Ini maaf Bapak, saya agak sensitif nanyanya Bapak ya. Bapak masih bisa melihat yang satu ini, masih bisa lihat? Nggak bisa Mas. Oh. Semua juga nggak lihat. Ya Allah. Nggak berfungsi. Oh. Udah lama Bapak ya. Ya. Terus masak pun Bapak Diraba-raba aja. Oh diraba, ya Allah. Itulah. Ini Bapak ya. Saya mohon Bapak terima uang ini ya Bapak ya. Ini alhamdulillah ada sedikit buat Bapak. Mudah-mudahan berkah buat Bapak, buat sehari-hari makan. Nanti saya minta juga buat Mas Diki antar ke dokter juga Mas Diki ya. Ya. Bantu tolong Mas ya. Ke dokter Bapak. Sama ini buat Mas Diki yang udah kita bisa Iya. Nggak apa-apa. Aku minta sih Mas Diki ya. Betul Mas Diki. makasih terima. Betul. Mas, makasih sama Allah juga ya. Ya. Amin Pak, amin Pak. Karena memang iya Pak. Amin ya Allah, amin Pak. Ya. Ya, amin Bapak ya. Amin Bapak ya. Cuma minta doanya Pak, semoga kita semua sehat. Sehat Bapak ya. Sehat, panjang umur. Ya mudah-mudahan kami semua teman-teman bisa kesini nengok Bapak lagi ya. Ya Bapak Abdullah, alhamdulillah mudah-mudahan. Tapi di sini ya cuma tempatnya begini yang Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jangan tinggalin sholatnya ya Pak ya. Iya Bapak selalu sholat. Rajin banget Pak. Iya betul Bapak. Udah di sini dekat masjid ya Mas ya? Tuh di sana. Oh mau sholat ya. Masjid itu ya. Rajin, Iya. nggak pernah absen 5 waktu tiap hari. Datang Ya ke udah. masjid. Aduh alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak ya. Jadi buat teman-teman juga ini Mukanya Iya cerah banget. pelajaran betul. pelajaran buat teman-teman. Orang yang kena wudhu terus beda, mukanya cerah banget. Dengan kondisi Pak Sampai Abdullah. Abdul kondisi pribadi Iya. dia nggak ninggalin sholat. Betul. Rajin. Nggak males-malesan masih bisa dia dan tanpa melihat juga nih teman-teman dia bisa masak sendiri juga. Ya, tuh. Ini pelajaran buat kita semua juga sih. Iya sih. Betul Bang Arfan. Itu. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Kalau gitu sehat terus ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Kami permisi izin. Kami ya mau pamit dulu. Sekarang mau kemana langsung? Rencana kami kan perjalanannya ke Bandung Bapak. Oh iya, ke Bandung. Ya ke Bandung itu Bapak. Ya di situ ada beberapa juga gitu teman-teman ingin membantu sahabat-sahabat saudara-saudara yang lain gitu Bapak gitu. Oke. Minta doanya Pak untuk lanjut berangkat ke Bandung. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Yuk. Biar selamat. Iya, yuk. Biar panjang umur. Betul. Amin. Amin. Ya Allah amin. Minta doa ini bisa. Iya. sini tangan. Iya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan biar panjang umur, biar sehat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sehat sekeluarga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Udah Bapak? Dilindungi di perjalanan. Iya. Amin ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Yaudah Wilen dan Bang Arfan semua tim Pestor Peduli. Kami pamit ya Pak ya. Ya sehat-sehat terus Bapak. Assalamualaikum ya. Ya Bapak Abdul. Ya Pak. Saya juga Pak. Ya. Semoga jodoh Pak. Amin. Iya biar dapat jodoh. Siapa? Amin, saya Arfan. Arfan. Afif. Ya. Biar panjang umur, sehat. Biar cepat punya istri ya. Amin. Amin. Wah, Saya Widi pamit juga Pak ya. Ya Bapak ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Pak ya. Dia yang mempertemukan
makan tuh. Iya, kita jadinya Wah. ke jonggol, masuk ke dalam naik motor. Gang kecil Kang. Iya. Jadi nggak. Kalau kami naik juga- mobil nggak akan pernah Iya. kepikir ke sana. Nggak nyangka juga. Tol langsung. Iya, naik nggak mobil bakal. kan nggak Iya. ada. Nih, tapi Allah terus demikian rupa iya, ya. sampai ke benar-benar rezeki itu ke dia. Sampai benar-benar titik yang tepat gitu loh. Tepat iya. Betul. Tepat Itu banget yang- sih itu tepat sasaran. Tapi di cerita lucu nih Mas, pas di perjalanan kan. Perjalanan ya. Jadi Apa kita tuh? lagi di masjid, baru sampai papi bilang katanya, Bangko, makannya nanti aja Bangko di sana, udah disediain dah. Iya, aku tuh udah semangat tuh. Pokoknya udah disediain dah. Mantap. Ah. Restoran, Lapar tuh kita. restoran yang mantap udah ditutup buat booking kita. Iya. Makanan yang box itu kata papi gitu kan. Iya, pertama Terus kata papi, udah Bangko makan nanti di sana. Terus emang berapa jam lagi Bangko? Terus ditanya kan, Cianjur ke Ciwidey. Ciwidey berapa lama lagi? Lihat masih lama, kita bisa sampai malam. Jam 8 malam kita sampai atau setengah 9. Oh, yang bener. Yang bener. Enggak bahasa papi gitu. Mak.